Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Auliana, NIM B100-190-407. Baik, di sini saya akan mereview jurnal internasional yang berjudul Impact of Globalization on Human Resource Practice in a Manufacturing Firm in Nigeria, yang ditulis oleh Akanbi Paul Ayobami dan Iteola Kehinde Adeniran. Tahun terbit yaitu tahun 2013 dan dipublikasikan oleh European Journal of Business and Management, volume 5, nomor 6. Selanjutnya, dalam jurnal tersebut terdapat tujuan penelitian, yaitu yang pertama, untuk menguji apakah akan ada hubungan yang signifikan antara peluang pasar global dan praktik sumber daya manusia. Yang kedua, apakah peluang pasar global, ketidakpastian pasar global, dan ancaman persaingan global adalah prediktor praktik sumber daya manusia? Yang ketiga, untuk mengetahui apakah akan ada perbedaan yang signifikan antara ancaman persaingan global dan praktik sumber daya manusia? Dalam penelitian ini, terdapat 3 hipotesis yang akan diuji. Hipotesis yang pertama yaitu akan ada hubungan yang signifikan antara peluang pasar global dan praktik sumber daya manusia. Kemudian hipotesis yang kedua, yaitu peluang pasar global, ketidakpastian pasar global, dan ancaman persaingan global akan secara bersama-sama dan independen memprediksi praktik sumber daya manusia. Kemudian hipotesis yang ketiga, akan ada perbedaan yang signifikan antara ancaman persaingan global dan praktik sumber daya manusia. Selanjutnya, metode penelitian. Desain penelitian ini adalah desain survei dengan globalisasi sebagai variabel independen yang diukur dengan peluang pasar global, ketidakpastian pasar global, dan ancaman persaingan global dan praktik sumber daya manusia sebagai variabel dependen. Kemudian instrumen. Penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai instrumen pengumpulan data. Kemudian, responden yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 150 karyawan Bond Chemical Oyo yang dipilih dengan teknik stratified random sampling. Selanjutnya yaitu analisis data. Informasi biodata dianalisis menggunakan penghitungan frekuensi dan persentase sederhana, di mana hipotesis 1 diuji menggunakan Pearson correlation dan hipotesis 2 dianalisis menggunakan regresi berganda dan hipotesis ketiga dianalisis menggunakan uji T. Kemudian, untuk hasil penelitian di mana hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara peluang pasar global dan praktik sumber daya manusia. Terlihat pada tabel bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara peluang pasar global dengan praktik sumber daya manusia, di mana R sama dengan 008 dan N sama dengan 150, sedangkan P kurang dari 0,5, maka hipotesis diterima. Dan untuk hasil pengujian hipotesis yang kedua menunjukkan bahwa peluang pasar global, ketidakpastian pasar global, dan ancaman persaingan global merupakan prediktor praktik sumber daya manusia. Terlihat pada tabel jurnal menunjukkan bahwa kombinasi linear pengaruh peluang pasar global, ancaman kompetitif global, dan ketidakpastian pasar global terhadap praktik sumber daya manusia adalah signifikan, di mana F 3146 sama dengan 4130 dan R sama dengan 280 dan R2 sama dengan 078 penyesuaian, R2 sama dengan 0,059 dan P kurang dari 0,5. Variabel independen bersama-sama menyumbang variasi sekitar 9%. Berikut ini menunjukkan berbagai kontribusi relatif dan tingkat signifikansi variabel independen. Peluang pasar global beta sama dengan min 359, P kurang dari 0,5, ancaman kompetitif global beta sama dengan 312, dan P kurang dari 0,5, dan ketidakpastian pasar global beta sama dengan 264, dan P kurang dari 0,5. Dan yang terakhir, hasil pengujian hipotesis yang ketiga menunjukkan ada perbedaan yang signifikan antara ancaman persaingan global dan praktik sumber daya manusia.
Tabel di jurnal menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara ancaman persaingan global dan praktik sumber daya manusia signifikan. Oleh karena itu, hipotesis diterima. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian, direkomendasikan antara lain bahwa perusahaan manufaktur dan semua organisasi harus menyadari peluang pasar global. Selanjutnya yaitu ada kelebihan dan kekurangan penelitian. Kelebihan penelitian, di mana penulis mampu memaparkan beberapa jurnal lain untuk diserap dan dikembangkan dalam jurnal penelitiannya. Kemudian, penulis berusaha mengembangkan poin-poin kecil. Untuk kekurangan penelitian, di dalam penelitian tersebut, penulis belum sepenuhnya menggambarkan kerangka pemikiran dengan jelas. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.